Shalom, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita beribadah merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pembawa firman, Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi oleh Ibu Penatua Yuli Enarsi. Demikian penjelasan tata ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang jemaat berdiri. Saat teduh sejenak. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita agungkan Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa, Yesus Kristus yang telah duduk di sebelah kanan Allah. Dialah Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 222, bait 1 dan 2, agungkan kuasa namanya. Mazmur pembuka, kita berbalas-balasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita selenggarakan ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Nats pembimbing. Dengarlah nats pembimbing dalam ibadah ini
yang dikutip dari Yohanes 3 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang telah naik surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Demikian nats pembimbing dalam ibadah ini. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 225 ayat yang pertama dan kedua, Berkereta Awan Putih. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bertelurlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku, Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Hai pendosa selamat hati, berimanlah orang sakit, orang miskin haraplah, orang miskin haraplah. Umat yang dikasihi Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, marilah kita kembali mengingat perintahnya bagi kita sebagai murid-muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Matius 28 ayat 18 sampai 20 berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Roh Kuduslah yang menolong kita agar kita dapat mewujudkan kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan
saudaraku persekutuan yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam doa kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di dalam sorga. Karena hari ini kami sebagai orang percaya begitu berbahagia. Kami juga boleh menyaksikan Tuhan Yesus yang kami sembah boleh naik ke sorga. Melalui iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami gerejamu, Jemaat Pauk Dasana Indah, mau bersama-sama di dalam persekutuan merayakan kebahagiaan itu Tuhan. Melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan di dalamnya kami akan merenungkan firman-Mu yang akan menjadi dasar kekuatan iman kami Tuhan. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus terus hadir dalam kehidupan kami, hadir di hati kami, agar firman-Mu boleh kami terima dan kami nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar dan merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bersuka cita, kita bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mati dan bangkit dari antara orang mati, membuktikan kuasanya. Hari ini seluruh orang-orang percaya dimanapun berada merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Oleh karena itu sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, saya akan beri kesempatan kepada anggota jemaat untuk bisa bersalam-salaman dong. Tapi dengan sukacita katakan, Tuhan Yesus telah naik ke sorga. Mari saudara-saudaraku. Terima kasih atas sukacita ketika kita boleh bersalam-salaman pada hari ini saudara-saudaraku. Akan bertambah sukacita kita ketika kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman-Nya. Dari dua bacaan pada hari ini kita akan baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 dan Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ada dua poin bacaan. Ini bukan ayat pembanding, tetapi menjadi ayat kekuatan, ya. Ayat kekuatan yang mau mengatakan kepada kita bahwa benar Yesus itu naik ke sorga. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11 kita akan baca secara bersama-sama keseluruhan, jadi saya tidak pisah lagi laki-laki dan perempuan, tapi semua kita yang hadir pada hari ini membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 hingga yang ke-11. Hitungan ke-1 kita mulai. 3, 2, 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan Yesus sampai pada hari ia terangkat sejumlah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda-tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis. Maka bertanyalah mereka yang ada di situ, Tuhan, maukah engkau memulihkan masa ini? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu
Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang..." Kita ke bacaan yang kedua, saudara-saudaraku, Lukas 24, ayatnya yang ke-44 sampai 53. 3, 2, 1. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, mereka harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari tempat ini." Demikian jauh. Jika senantiasa berada di dalam bait Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mau mendengar dan memelihara firman Tuhan dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudaraku, persekutuan yang diberkati oleh Tuhan, tema kita pada hari ini, bersaksilah akan persahabatan universal. Ini satu tema yang benar-benar kita harus nyatakan itu. Karena kalau berbicara tentang universal, berarti tidak hanya di gereja POUK, tidak hanya di gereja kita, tetapi di mana saja kita berada, kita harus menjadi saksi Kristus. Saudara-saudaraku, Kisah Para Rasul adalah kitab kedua yang ditulis oleh Dr. Lukas. Ya, kitab yang kedua, dan ini sebenarnya ditujukan kepada Theophilus yang merupakan tokoh terkemuka ya, berkebangsaan Romawi. Ini disampaikan kepada dia supaya apa? Supaya bisa melanjutkan. Nah, Theophilus sendiri berarti dari kata Yunani itu Theophilos yang berarti sahabat Tuhan atau dicintai oleh Tuhan. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil, anaknya juga bisa dinamakan Theophilus. Karena artinya dicintai oleh Tuhan. Ya, luar biasa saudara-saudaraku. Nah, inilah Theophilus yang disampaikan oleh Lukas bahwa Theophilus juga itu sebenarnya orang Romawi itu orang yang tidak menerima sebenarnya saudara-saudaraku. Ya. Tapi Theophilus adalah sahabat dari Dr. Lukas. Ya. Sahabat dari Dr. Lukas. Sehingga dia harus sampaikan ini. Dia harus bersaksi tentang Yesus yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesaksian seperti apa
yang dimaksudkan atau yang diceritakan oleh Dr. Lukas kepada Theophilus, dan bukan hanya kepada Theophilus. Disampaikan langsung juga kepada semua murid-muridnya, termasuk kita yang hadir dalam persekutuan ini. Karena saudara-saudaraku, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga itu adalah satu nubuatan yang harus digenapi. Mulai dari kelahiran itu sudah digenapi, kematian sudah, kebangkitan sudah, kenaikan sudah. Satu yang belum, kedatangan yang kedua kali. Itu nubuatan yang dikatakan dalam firman tadi, dinubuatkan dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Berarti peristiwa itu benar, saudara-saudaraku. Kalau kita rajin membaca media sosial, saudara-saudaraku, juga menjadi pertentangan. Masa iya orang bangkit kembali, orang mati bangkit kembali, menjadi pertentangan, saudara-saudara. Kadang-kadang kita juga orang-orang Kristen, kalau kita tidak kuat dalam hal itu, pasti kita mau bertanya, iya sih, masa iya? Karena apa? Karena kita tidak kuat dalam iman kita kepada Kristus. Hanya untung orang Kristen saja. Ketika orang lain bertanya tentang kenaikan Tuhan Yesus dan lain sebagainya, kita ada di dalam keraguan-raguan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, menjadi kekuatan bagi kekristenan, bahwa apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab-kitab, ya, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu akan digenapi. Itu akan digenapi. Tinggal satu kita tunggu, kedatangan yang kedua kali. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jika tema kita berkata bersaksilah akan persahabatan yang universal, berarti ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ada tugas dan tanggung jawab. Ya. Jadi Tuhan Yesus tidak tinggalkan kita hanya dengan tinggal begitu saja. Ya udah, kamu tunggu saja di sini ya, sampai Roh Kudus turun kepada kamu. Ada tugas, saudara-saudara. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada murid-muridnya, supaya orang-orang yang ada di sekitar bahkan sampai ke ujung bumi mengenal siapa Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, dengan tugas bersaksi. Ya. Bersaksi itu yang harus kita nyatakan. Kalau dalam bahasa Yunani itu marturia. Ya. Kita harus melaksanakan kesaksian itu, saudara-saudaraku. Bagaimana caranya, saudara-saudara, kita mampu bersaksi? Yesus katakan, kamu tidak sendirian ketika kamu bersaksi. Ada yang dijanjikan oleh Yesus untuk mendampingi murid-muridnya dalam kesaksiannya. Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, selama Tuhan Yesus naik ke sorga, 10 hari penantian, 10 hari penantian, mereka terus berdoa, mereka terus bersama di dalam satu ruangan untuk berdoa, menanti seperti apa yang Tuhan Yesus katakan. Mereka tidak bosan, saudara-saudara. Murid-murid Tuhan Yesus mempercayai bahwa janji itu akan datang setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Apakah penantian itu hanya akan dilaksanakan oleh murid-murid Tuhan? Tentu tidak, saudara-saudara. Sebagai kehidupan orang percaya juga kita menanti sebenarnya. Menanti secara keluarga, hidup di dalam persekutuan. Ya. Menanti. Mungkin kita tidak akan ada ibadah seperti ini setiap hari dalam 10 hari. Enggak. Tetapi dalam keluarga itu kita wujudkan bersama, saudara-saudara. Karena kita bersaksi. Ya. Kita menyatakan yang terbaik untuk orang lain. Bersaksi, saudara-saudara, tidak hanya nanti ketika kita membawa Alkitab di pinggir jalan. Ya. Bersaksi tidak nanti kita memuji Tuhan di pinggir jalan supaya orang lihat dan dengar suara kita bagus, bukan. Ya. Tetapi kesaksian yang dimaksudkan di sini bagaimana kita menunjukkan kehidupan kita kepada Kristus, model seperti Kristus. Ya. Kita sudah tahu seperti apa cinta dan kasih Kristus dalam hidup ini.
kasih yang terbesar yang Tuhan Yesus nyatakan, itu juga yang kita mau nyatakan dalam kehidupan kita, merupakan kesaksian. Tutur kata kita yang memberkati, itu juga kesaksian kita kepada orang lain. Banyak hal saudara-saudaraku ya, banyak cara yang Tuhan mau kita lakukan sebagai saksinya di tengah-tengah dunia ini. Beberapa memang teman-teman pelayan nanya ke saya, apakah Pokda Sana Indah melaksanakan ini? Maksudnya 10 hari dalam penantian beribadat terus. Ya. Saya bilang tidak, tetapi kami hanya berdoa di rumah masing-masing. Ya. Kalau gereja-gereja lain ada, dan saya tidak akan bisa samakan itu dengan kita. Ya. Oleh karena itu saya mau hanya mengatakan bahwa mari saudara-saudaraku, selama 10 hari dalam penantian ini kita tertunduk di mana kita mau bersyukur bahwa Tuhan mau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup di dalam persekutuan bersama Roh Kudus, bersama keluarga. Itu yang terpenting saudara-saudara pada hari ini. Karena apa? Karena kita mau menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca ya, kedua bacaan tadi ini kita sudah selesai baca, ternyata di dalamnya ada makna yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Ketika Tuhan Yesus, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seperti yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa banyak orang mengatakan, media sosial, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah mitos atau cerita biasa saja atau dongeng. Banyak saudara-saudara, bahkan menjadi pertentangan. Namun saya mau katakan kepada kita, ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita meyakinkan kehidupan kita, kita beriman kepada Kristus, peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Yesus bukan mitos. Tetapi memang itu nubuatan yang harus digenapi saudara-saudara. Alkitab berkata, menerangkan semua itu. Oleh karena itu sangat disayangkan kalau ada orang-orang Kristen mempercayai hal itu dan mengatakan iya memang itu mitos. Tidak saudara-saudara. Ya. Kenyataan hidup Yesus memang harus dilewati. Mulai dari kelahiran, penderitaan, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita nanti hanya menanti satu kali lagi saudara-saudaraku, di mana mempersiapkan kehidupan kita. Apakah kita nanti akan bersama dengan Yesus ketika Dia datang? Itu saja saudara-saudara. Oleh karena itu bersaksilah. Oleh karena itu saksikanlah kebaikan Tuhan kepada semua orang. Yang kedua saudara-saudaraku, ada makna yang terkandung di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dikatakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang diselamatkan. Bisa kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, Yesus ke surga menyediakan tempat bagi orang yang dipilihnya, bagi orang yang diselamatkannya. Dengan berharap iman kepada Kristus, kita juga akan menjadi bagian di dalamnya. Saudara-saudara, luar biasa makna yang sesungguhnya. Jadi tidak sia-sia iman percaya kita kepada Kristus. Tidak akan pernah sia-sia saudara-saudaraku. Kenapa saya katakan tidak sia? Karena semua peristiwa itu digenapi. Nubuatan-nubuatan itu sudah tergenapi semuanya. Makanya firman Tuhan katakan, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percayamu. Hari ini saya mau katakan, di tengah-tengah kita merayakan peristiwa yang luar biasa, perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebenarnya ini momen yang luar biasa bagi kita saudara-saudaraku. Karena selain kita diselamatkan oleh Tuhan, namun kita juga punya tugas yang Tuhan beri kepada kita, yaitu untuk menyaksikan kebenaran Tuhan. Apa yang harus kita saksikan? Yaitu perbuatan Yesus dalam hidup kita.
Kita menceritakan bahwa kematiannya benar, kebangkitannya benar. Jangan kita yang ragu akan kematian dan kebangkitannya, saudara-saudara. Bagaimana orang bisa percaya kalau kita sendiri ragu? Tidak. Tetapi kita harus menyampaikan yang benar. Karena berbicara tentang saksi, saudara-saudaraku, di dunia pun saksi sangat diperlukan. Ya. Bukan saksi buta. Bukan saksi buta, saudara-saudaraku. Tetapi saksi hidup. Yang benar-benar menyaksikan peristiwa itu, dia yang harus bersaksi. Bukan hanya kata orang. Ya. Bukan hanya kata orang. Tetapi peristiwa itu benar, dia saksikan. Dan itu yang harus kita saksikan. Kalau memang kita saksikan, benar kita rasakan Tuhan menyembuhkan saya, bersaksilah tentang itu. Kenapa tidak? Kalau memang kita rasakan bahwa Tuhan memberi berkat melimpah dalam hidup kita, katakan dan saksikanlah itu. Bukan kata orang, saudara-saudara. Dan pengadilan pun tidak akan menerima saksi yang hanya berbicara kata orang, kata A, kata B. Pengadilan akan menerima saksi yang benar-benar menyaksikan setiap peristiwa. Sama halnya dengan ini, saudara-saudaraku. Kita menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini karena kita melihat dan mempercayai benar bahwa Yesus yang kita sembah sebagai juru selamat terangkat ke sorga. Ya. Bersyukur kita, saudara-saudaraku. Kenaikan Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk hidup kita. Selanjutnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makna yang terdalam dari pembacaan kita pada hari ini, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yaitu mewujudkan betapa pentingnya pekabaran Injil. Awal saya sudah sampaikan tadi, bahwa Tuhan Yesus tidak hanya sekedar naik, tapi memberi tugas kepada kita, bersaksi. Ya. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap menyaksikan kemurahan Tuhan? Ataukah kita hanya siap menerima berkat Tuhan? Nah, ada tugas, saudara-saudaraku. Tugas pribadi, tugas keluarga, tugas gereja. Ya. Tugas gereja. Kita mewujudkan bersama-sama, saudara-saudara. Mungkin dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Mari, kita akan menjadi saksi Kristus yang setia. Saksi Kristus yang benar-benar mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan menunjukkan kepribadian Yesus di dalam diri kita. Kasih yang ada di dalam diri kita. Pengorbanan yang ada di dalam diri kita. Sukacita yang ada di dalam diri kita. Kita nyatakan kepada semua orang, kita bagikan kepada semua orang. Supaya benar-benar kesaksian kita menjadi nyata di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Pekabaran Injil, saudara-saudaraku, menjadi pelayanan sentral Tuhan Yesus Kristus selama berada di dalam dunia ini. Itulah sebabnya sebelum ia terangkat ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya, memerintahkan. Dalam Markus 16:15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dalam Matius 28:19 dikatakan juga, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Jadi kita tidak hanya akan bersaksi kosong, kekuatan kita akan dapatkan. Akan ada kekuatan yang kita dapatkan, saudara-saudaraku, yaitu kekuatan Roh Kudus akan mengiringi perjalanan pekabaran Injil kita. Kita tidak akan ke Yerusalem, kita tidak akan sampai ke ujung bumi, tetapi dalam keluarga kita, dalam pelayanan gereja kita, dalam persekutuan kita, kita dituntut untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, bagi persekutuan gereja Pauk Dasana Indah, maukah kita menjadi saksi Kristus yang hidup? Menjadi pertanyaan bagi kita. Maukah kita menjadi saksi Kristus yang setia di tengah-tengah persekutuan kita selanjutnya? Memang saudara-saudara tidak mudah untuk menjadi seorang saksi. Ya. Tidak mudah untuk menyaksikan betapa Tuhan baik dalam hidup ini.
Apalagi sampai pada akhir-akhir ini ada begitu banyak intoleransi yang terjadi. Ya. Saya sudah melihat apa yang dikirimkan Pak Ketua di grup jemaat, di televisi juga ternyata ada. Ya. Luar biasa saudara-saudara. Penolakan kita bersaksi itu ternyata banyak hal yang harus kita hadapi. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak semudah itu saudara-saudara. Namun percaya, Roh Kudus akan diam di hatimu. Roh Kudus akan menyertai perjalanan pelayanan kesaksian kita. Ketika kita bertahan sampai waktunya. Karena kalau tidak bisa bertahan saudara-saudara, kesaksian kita hanya putus di tengah jalan. Kita tidak akan bisa menjadi saksi hidup yang sesungguhnya. Karena apa? Kita tidak mampu bertahan. Makanya firman Tuhan berkata, yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Mari saudara-saudaraku, melalui perayaan yang luar biasa dan membawa kebahagiaan bagi kita. Ya. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga akan membawa kita lebih kuat di dalam Tuhan. Akan membawa persekutuan Gereja Pauk Dasana Indah menjadi lebih indah di dalam Tuhan. Dan akhirnya, Gereja Pauk Dasana Indah, jemaat yang ada di dalamnya, pribadi dan keluarga, akan menjadi saksi hidup Tuhan. Maukah kita menjadi saksi Kristus? Amin. Untuk merespon kebenaran firman Tuhan, PKJ 182 bait yang pertama, Kuutus Kau, kita nyanyikan bersama-sama. Saudara-saudaraku, kembali kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, begitu kami bahagia dan bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Orang-orang yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh merayakan kebahagiaan kami bersama melalui ibadah, memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Terima kasih Tuhan atas nubuatan-nubuatan firman-Mu. Nubuatan kita para nabi dan mazmur yang membuktikan kebenaran. Segala sesuatu dinyatakan oleh Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami berbahagia pada hari ini. Karena ketika Engkau naik ke sorga, Engkau tidak tinggalkan kami sendiri. Tetapi Engkau menjanjikan kepada kami, akan ada penolong bagi kami Tuhan. Akan ada penolong Tuhan. Yaitu Roh Kudus akan terus bersama dengan kami. Dan kami juga bahagia ketika Engkau memberi tugas kepada kami untuk menjadi saksi hidup Tuhan. Untuk menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini melalui hidup pribadi kami, hidup keluarga kami, dan hidup persekutuan jemaat-Mu. Kami tahu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu tidaklah mudah. Tetapi akan mendapat penolakan bagi orang yang tidak menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kami percaya Tuhan, kami akan bertahan.
Kami akan kuat. Karena Roh Kudus-Mu yang akan memberi kekuatan bagi kami. Oleh karena itu terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa Tuhan, buat kehidupan jemaat-Mu yang sudah boleh hadir pada hari ini. Yang datang dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita atas penyertaan Tuhan, biarlah Tuhan yang terus memberkati hidup mereka. Tuhan akan selalu menambahkan berkat di tengah-tengah perjalanan hidup jemaat-Mu. Sehingga dengan ungkapan syukur dan sukacita itu, bahkan dengan kebahagiaan itu Tuhan, akan terus mewarnai perjalanan hidup jemaat-Mu nanti. Jika jemaat-Mu ada di dalam pergumulan Tuhan, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul karena ekonomi, pendidikan, mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, biarlah Tuhan yang akan selalu bersama. Tuhan yang akan selalu memberkati kehidupan anggota jemaat-Mu, yang akan memampukan mereka untuk bisa menjalani hari-hari hidup mereka bersama-Mu Tuhan. Sehingga dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan, jemaat-Mu boleh menikmati anugerah Tuhan melalui berkat kehidupan yang Engkau berikan. Para lansia, janda, duda, anak yatim, piatu, biarlah juga Tuhan terus bersama dan memberkati. Berdoa kami bagi anak-anak kami yang sedang dan sementara ada di dalam pendidikan. Biarlah juga Tuhan memberkati kehidupan pendidikan mereka. Tambahkan kuat dan sehat, bahkan hikmat kepandaian Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita mereka di masa yang akan datang, itu boleh dicapai dengan pertolongan Tuhan semata-mata. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau mendukung di dalam doa atas pertolongan Tuhan bagi kehidupan keluarga yang dimana beberapa waktu yang lalu boleh mengalami duka cita. Dan hari ini kami percaya mereka bersyukur Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan baik dalam hidup mereka. Keluarga Bapak Irianto Atmono dan keluarga Bapak Dedi Leo dan Ibu Nola. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini, tetapi akan terus bersama dengan sukacita daripada Tuhan, dengan penghiburan daripada Tuhan, bahkan dengan kekuatan daripada Tuhan. Sehingga masa duka yang sudah mereka boleh lewati akan menjadi masa ungkapan syukur karena penyertaan sempurna di tengah-tengah hidup keluarga yang berduka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga mau berdoa secara khusus akan kehidupan jemaat-Mu yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, keluarga Bapak TJ Nainggolan, Ibu Nani Jonathan dan Ibu Endang. Kami tahu Tuhan, saudara-saudara kekasih kami ini ada yang dirawat di rumah, bahkan mungkin di tengah-tengah penantian kesembuhan mereka juga sudah boleh hadir di dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya segala usaha yang mereka boleh lakukan, proses demi proses mereka akan lalui, tentunya pemulihan daripada Tuhan akan menjadi milik mereka. Kuat dan sehat, bahkan kesembuhan dari sakit, itu akan diterima oleh saudara-saudara kekasih kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah-tengah sukacita kami dalam persekutuan hari ini, hamba-Mu juga mau berdoa akan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun, Ibu Nur Sediana Maha. Terima kasih Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia, hikmat daripada Tuhan nyatakan, kuat dan sehat selalu Tuhan berikan, sehingga hari lepas hari Ibu kekasih selalu ada dalam tuntunan Tuhan, terus bersyukur atas berkat Tuhan. Berdoa juga kami Bapa di dalam sorga untuk ulang tahun pernikahan Bapak Hendra Penainggolan dan Ibu Lisnawati Murni Pardede. Terima kasih atas usia ini Tuhan. Kami percaya keluarga ini ada sampai pada hari ini karena tuntunan Tuhan. Karena Tuhan Yesus kepala keluarga mereka. Oleh karena itu kelangsungan hidup keluarga ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, sukacita akan membawa kehidupan keluarga ini berjalan terus bersama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu mau berdoa untuk program pelayanan majelis jemaat komisi termasuk diakonia di dalamnya. Pelayanan demi pelayanan hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan bersama-sama dengan majelis jemaat, dengan pengurus, kuasa Roh Kudus yang akan menuntun dan akan memampukan mereka untuk bisa melaksanakan tugas mereka dengan baik Tuhan. Sehingga dengan tugas ini,
dengan kesaksian yang dilakukan, akan banyak jiwa yang mengenal, akan banyak jiwa yang menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu pelayanan yang ada di Gereja Pokda Sana Indah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga program-program yang ada, termasuk program hari ulang tahun Gereja Pok, panitia yang sudah dibentuk. Biarlah juga Tuhan memberkati setiap usaha yang akan dilakukan, setiap program, setiap kegiatan yang sudah dirancang. Biarlah Tuhan yang akan terus memberi hikmat kepada mereka semua seksi, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan mendukung di dalam doa seksi usaha dana. Setiap usaha yang mereka lakukan kami percaya dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan akan cukupkan, karena kami percaya mereka melangkah dengan Tuhan. Oleh karena itu tidak ada yang mustahil Tuhan, ketika kami berjalan denganmu. Segala sesuatu yang kami inginkan, segala sesuatu yang kami rindukan, Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Oleh karena itu segala usaha yang dilakukan oleh panitia di hari-hari ke depan sampai tiba waktunya nanti, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Pelayanan BPPO, PGI Banten hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan terus bersama, akan terus memampukan mereka untuk bisa melakukan tugas dan pelayanan. Secara khusus kami mau berdoa, POUK Tesalonika, yang sampai hari ini Tuhan, mereka masih berusaha untuk mencari tempat di mana mereka akan melaksanakan ibadah mereka. Kami tahu penolakan demi penolakan terjadi. Oleh karena itu biarlah juga Tuhan yang terus berkarya bagi mereka semua. Secara khusus bagi majelis jemaat dan anggota jemaat, Engkau yang akan memberi kemampuan kepada mereka Tuhan, untuk tetap teguh di dalam Tuhan, agar mereka boleh menerima segala sesuatunya, tentunya tidak dengan rasa kecewa, tetapi dengan rasa pengharapan kepada Tuhan. Karena itulah penderitaan yang harus dijalani ketika kita mengikut Kristus. Bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menghancurkan pelayanan mereka, biarlah Tuhan yang akan membalas semuanya. Karena itu karena pembalasan adalah dari Tuhan sendiri. Kami hanya mampu berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang menegur mereka, kiranya Engkau yang mengetuk pintu hati mereka, agar dengan hikmat daripada Tuhan, mereka menyadari apa yang mereka lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kehidupan Gereja Pokda Sana Indah selanjutnya, anggota jemaat yang ada di dalamnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan sendiri. Inilah kehidupan kami Tuhan, inilah doa syafaat kami, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Undang jemaat berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita menyanyikan pengakuan iman rasuli dari Kidung Jemaat 280 bait 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta,
duduk. Persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis pada Mazmur 107 ayatnya yang ke-22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukurnya dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari PKJ 149 bait 1 sampai seterusnya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, puji dan syukur kepadamu ya Bapa. Karena penyertaan-Mu kami boleh beribadah bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai di sepanjang kehidupan kami. Dengan rasa syukur kami ya Tuhan, jemaat-Mu di sini sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaannya. Bagi para majelis, Bapak Ibu majelis yang akan mengelola persembahan ini juga ya Tuhan, kiranya diberikan hikmat untuk mengelola persembahan ini. Inilah ya Tuhan doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat kita berdiri. Kita akan nyanyikan bersama Kidung Jemaat 425 baitnya yang pertama sampai ketiga, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlarang. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlarang. Kita telah dengar cerita dari jauh, kirimlah cahayamu. Yang Tuhanku berikan janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlarang. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlarang. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlarang. Kirimlah pelita Injil menyentang yang terlarang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah menjadi anak-anak Allah yang Maha Kuasa, Allah yang di dalam Yesus Kristus yang berkuasa di sorga dan di bumi. Oleh karena itu kembalilah ke tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita. Teguhkanlah hati kita, jangan takut dan gentar. Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan memberkati.